Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO RSCH. Jadi PT Charlie Hospital Semarang atau RSCH ini didirikan pada tahun 2019 dan bergerak di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit swasta yang merupakan penyedia jasa layanan kesehatan yang terpadu. Dan lokasi rumah sakit ini ada di Kabupaten Kendal. Jadi walaupun namanya Charlie Hospital Semarang, tapi lokasinya di Kendal ya. Tepatnya di Jalan Raya Ngabean, Kafling 1A, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jadi ya targetnya itu penduduk umum di wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Nah, untuk RSCH sendiri itu diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe D ya. Nah, untuk rumah sakit tipe D ini sebagai informasi tambahan ya, ini rumah sakit paling kecil Sobat Maya. Diwajibkan memiliki jumlah tempat tidurnya itu minimal 50 tempat tidur. Sebagai referensi, kalau misalnya Sobat Maya ingat, ada saham rumah sakit juga yang listing beberapa tahun yang lalu, yaitu RSGK, itu dia di rumah sakit tipe B ya. Jadi kalau misalnya kita lihat skala, RSCH ini sangat kecil karena masih masuk ke tipe D. Nah, ini adalah gambar rumah sakit dari Charlie Hospital. Lokasinya di sini, dan ini adalah falsafah organisasinya. Jadi ada artinya nih ya, Sobat Maya, untuk kata-kata Charlie-nya ini. Nah, ini contoh ruangan rumah sakitnya. Ada VIP room, lalu kelas 2, dan juga kelas 3. Lalu di RSCH ini juga ada Wellness Center and Health Tourism. Jadi untuk ini lumayan menarik dan menurut saya pribadi menjadi nilai tambah bagi RSCH. Nah, ini adalah para pemegang saham dari RSCH. Jadi ada 4 ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT Wahyu Agung. Nah, di IPO-nya RSCH ini, PT Wahyu Agung sebagai pemegang saham terbesar, itu udah menyatakan ya bahwa nggak akan menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 8 bulan dari semenjak RSCH ini listing di bursanya kita. Alias ada lock-up period selama 8 bulan. Nah, di sini ada yang menarik nih Sobat Maya. Kita lihat silsilanya ya. Jadi untuk PT Wahyu Agung ini, itu dimiliki oleh Bapak Junianto ya, untuk pemegang saham terbesarnya. Dan PT Wahyu Agung ini juga adalah pemegang saham dari PT Mahesa Jenar Semarang. Nah, kalau misalnya Sobat Maya ya tinggal di Semarang, harusnya common ya, ataupun familiar dengan nama ini. Nah, langsung aja kita cek ya Sobat Maya. Jadi ini menurut saya adalah orang-orang di baliknya RSCH yang lumayan menarik. Karena tadi kita udah bahas yang Bapak Junianto. Jadi PT Mahesa Jenar Semarang itu adalah PSIS ataupun Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang. Nah, menurut saya posisi Bapak Junianto sebagai Direktur Utama di RSCH ini lumayan berpengaruh ya Sobat Maya ya. Dan di sini juga ada Bapak Roy Octavian sebagai Komisaris Independen yang udah pernah menjadi komisaris juga di perusahaan TBK lainnya, yaitu di Laba dan juga AYLS. Cuma sayangnya kedua saham ini emang dalam jangka waktu panjang itu track record-nya kurang bagus ya. Tapi dalam jangka waktu pendek, kedua saham ini bagus setelah IPO-nya. Nah, jadi kehadiran dua orang ini di IPO-nya RSCH menurut saya menjadi salah satu faktor positif untuk jangka pendek. Nah, ini adalah laporan kinerja dari RSCH. Udah kita bahas di awal ya bahwa RSCH ini baru didirikan di tahun 2019. Namun di tahun 2020 pendapatannya itu udah lumayan besar Sobat Maya, di 13,2 miliar. Namun sayangnya masih menghasilkan rugi bersih ya. Pas banget nih di waktu pandemi ya. Jadi baru buka rumah sakitnya di tahun 2019, 2020-nya pandemi. Jadi sebenarnya belum tahu tuh siap atau nggak siap ya waktu itu ya rumah sakitnya menghandle pasien-pasien yang kena COVID contohnya. Nah, di tahun 2021 pendapatannya itu naik secara signifikan menjadi 35,5 miliar dan sudah berhasil mencetak laba bersih sebesar 2,7 miliar. Ini adalah sesuatu hal yang patut diapresiasi ya Sobat Maya. Karena baru berdiri 2 tahun tapi pendapatannya sudah naik signifikan dan sudah menghasilkan laba bersih. Namun sayangnya di tahun 2022 pendapatannya malah sedikit menurun dan malah laba yang sebelumnya dihasilkan di tahun 2021 menjadi rugi bersih kembali. Dan kalau misalnya kita lihat per 28 Februari 2023, nah ini kayaknya ya masih akan menghasilkan rugi bersih nih Sobat Maya. Jadi dari sisi kinerja, kayaknya RSCH ini belum terlalu mature ya. Jadi belum bisa menghasilkan laba secara konsisten.
Nah, dari sisi kinerja ada hal yang menarik juga nih Sobat Maya di RSCH. Kalau misalnya kita kerja, itu kan pasti ada yang namanya remunerasi ya Sobat Maya. Nah, untuk remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dari RSCH ini, itu dari tahun 2020 nol loh Sobat Maya. Baru mulai ada di tahun 2023 ini. Bisa dilihat di sini ya. Jadi bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa ya memang jajaran direksi dan komisaris dari RSCH ini cukup berintegritas. Waktu perusahaannya belum untung, mereka nggak ambil remunerasi. Cuma untuk lebih lengkapnya ya kita nggak bisa beda dari sini sih ya. Cuma ya kalau misalnya melihat dari data di prospektus, ini kayaknya baru pertama kali sih ya saya menemukan yang seperti ini. Remunerasinya 0 rupiah. Oke, lalu kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 530 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berada di harga 105 hingga 125. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 66,2 miliar. Dan nantinya dana tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 48,13% akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak. Lalu sebanyak 45,89% itu akan digunakan untuk pembelian alat medis. Dan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja, modal operasional, dan atau digunakan untuk pembelian persediaan perseroan. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus banget ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipergunakan untuk ekspansi usahanya RSCH, yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya RSCH di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya RSCH ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia, atau dengan kode brokernya AHA. Nah, AHA ini di tahun 2023 cukup sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Ada yang ARB berjilid-jilid, ada juga yang ARA. Nah, untuk dua saham terakhir yang dikawal oleh AHA, itu adalah INET dan juga LMAX ya. INET ini satu kali ARA, LMAX ini satu kali ARA. Namun yang menarik di kedua saham ini adalah mereka itu sempat ARB duluan Sobat Maya, baru kemudian diangkat naik. Jadi kalau misalnya kita taunya dulu AHA itu ya kalau misalnya nggak ARA ya ARB, tapi di IPO-nya INET dan juga LMAX ini agak sedikit berbeda ya Sobat Maya. Jadi keduanya itu sempat ARB dulu, baru kemudian ARA. Dan hari selanjutnya pun ternyata masih naik. Bahkan pada saat video ini dibuat, LMAX ini masih terus naik Sobat Maya. Jadi luar biasa ya. Nah, karena polanya AHA udah berubah, Sobat Maya bijak-bijak juga ya. Apakah tetap mau ikutan IPO-nya RSCH ini berdasarkan underwriter-nya atau berdasarkan faktor yang lain? Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Jadi di sini saya langsung bahas aja dari sisi ekuitas ya Sobat Maya. Di sini ekuitasnya cuma 42,1 miliar di tahun 2020. Di tahun 2021 menjadi 44 miliar. Dan di tahun 2022 turun menjadi 37 miliar. Tapi per 28 Februari 2023 langsung naik signifikan menjadi 92,9 miliar. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya konversi hutang yang dirubah menjadi saham. Makanya kalau misalnya Sobat Maya lihat di sisi liabilitasnya, ini liabilitasnya berkurang jauh ya di tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini karena adanya konversi hutang menjadi saham. Nah, untuk rincian ekuitasnya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Jadi memang ada penambahan modal, tapi ini berasal dari konversi hutang. Dan hingga saat ini, karena RSCH ini baru didirikan di tahun 2019, maka hingga saat ini masih mengakumulasi kerugian. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka RSCH ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita lihat dari sisi valuasi. Di sini saya bikin valuasinya untuk tahun 2022 dengan ekuitasnya udah saya ambil di tahun 2023 dan juga potensi penambahan dana IPO. Dengan rentang harganya di 105 untuk harga terendahnya dan di harga tertingginya 125. Nah, jadi nantinya jika RSCH ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 105, maka PER-nya itu masih negatif ya Sobat Maya. Karena di tahun 2022 RSCH ini masih membukukan rugi bersih. Sementara PBV-nya di 1,87 kali dengan market cap sebesar 278,2 miliar. Lalu jika nantinya RSCH ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 125,
maka PER-nya itu juga akan tetap negatif ya, karena earnings-nya masih negatif dengan PBV di 2,08 kali dan market cap sebesar 331,2 miliar. Kalau misalnya kita lihat dari sisi PER, ya tentu saja karena earning-nya masih negatif, PER-nya juga negatif ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV, ini PBV-nya lumayan murah Sobat Maya. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan rumah sakit lainnya, itu rata-rata udah di atas 3 untuk PBV-nya. Tapi untuk RSCH ini, PBV-nya masih di 1,8 atau di tertingginya 2,08 kali. Dan market cap-nya pun masih tergolong kecil ya. Jadi kalau misalnya AHA tiba-tiba mau goreng, ya ini bisa banget. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang kita tiba juga ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, RSCH ini masih punya ruang ya untuk bertumbuh. Saat ini size perusahaannya memang masih kecil, karena dia tuh masih rumah sakit tipe D, terus juga baru didirikan di tahun 2019. Dan persaingan di industri ini juga cukup ketat ya. Namun rata-rata rumah sakit besar itu fokusnya di kota-kota besar. Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh RSCH untuk mengambil ataupun menciptakan pangsa pasar baru di luar kota-kota besar. Dalam hal ini di Kendal dan juga di Demak ya untuk rumah sakit barunya RSCH. Kesimpulan yang kedua, hingga saat ini RSCH itu masih merugi ya, hingga PER-nya itu masih negatif. Namun secara PBV dan market cap, RSCH ini masih cenderung standar untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya sangat bagus ya. Hampir keseluruhan dananya dipakai untuk ekspansi usaha, yang tentunya akan meningkatkan kinerjanya RSCH di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya RSCH adalah AHA. Nah, track record AHA dalam mengawal saham IPO cukup bervariasi ya Sobat Maya. Saham IPO terakhir yang dikawal oleh AHA adalah Inet dan juga Elmax. Dan masing-masing berhasil ARA di hari pertamanya listing. Cuma seperti yang saya bilang ke Sobat Maya tadi, untuk Inet dan juga Elmax ini cukup menarik ya Sobat Maya. Karena sempat ARB dulu baru kemudian naik hingga ARA. Nah, apakah di IPO-nya RSCH ini AHA bakalan mengawal itu sama seperti Inet? Atau malah dibikin ARB berjilid-jilid kayak Maxi? Atau malah ARA seperti Jati? Semoga aja yang terbaik ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung akan ikut. Mengingat IPO-nya RSCH ini adalah IPO terakhir ketika ARA dan ARB itu belum simetris, rasanya sayang ya kalau misalnya nggak diikutin. Dan untuk dua IPO terakhir pun AHA itu udah lumayan lunak ya Sobat Maya ya. Jadi walaupun sempat dibuka di ARB, tapi pada akhirnya sahamnya dinaikkan kembali. Cuma kita nggak tahu ya apakah di waktu RSCH ini AHA bisa seperti itu, atau kalau lagi apes dibikin kayak Maxi. Cuma menurut saya pribadi, untuk RSCH sendiri itu masih punya potensi lah ya untuk momentum jangka pendek. Apalagi kalau misalnya kita lihat siapa yang ada di baliknya RSCH ini. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang ingin melakukan order saham IPO RSCH, pastikanlah Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya ikut atau enggak untuk IPO-nya RSCH akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Dan Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO RSCH. Semoga aja video ini dapat membantu Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO RSCH atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO lainnya. Dah!